Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kita akan belajar tentang apa itu makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, makanan sehat adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta keracunan. Kemudian ada makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah memadai. Terdapat 6 zat-zat gizi yang terkandung di dalam makanan, yaitu 1 karbohidrat, 2 lemak, 3 protein, 4 vitamin, 5 mineral, dan 6 air. Manfaat dari masing-masing zat gizi yaitu pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada beras, gandum, singkong, ubi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan. Jika karbohidrat di dalam tubuh habis, maka lemak yang menggantikannya. Contoh makanan yang mengandung lemak. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berarti lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, alpukat, kemiri, kacang tanah, dan lain-lain. Kemudian ada lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contohnya daging, telur, susu, keju, mentega, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada protein. Protein berfungsi sebagai pembangun tubuh, penggantian bagian tubuh yang rusak, dan membentuk zat kekebalan tubuh. Protein juga dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tempe, tahu, kacang-kacangan, jamur, dan lain-lain. Kemudian protein hewani. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya daging, ikan, telur, dan susu. Vitamin berfungsi sebagai pengatur di dalam tubuh. Vitamin terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Contoh vitamin A yaitu wortel, pepaya, minyak ikan kod, dan lain-lain. Kemudian vitamin B, contohnya biji-bijian utuh atau sereal, kacang-kacangan, asparagus, brokoli, kurma, dan lain-lain. Vitamin C yaitu tomat, jeruk, stroberi, dan lainnya. Vitamin D terdapat dalam sinar matahari pagi, telur, susu, jamur, makanan laut. Vitamin E terdapat dalam telur, susu, kacang-kacangan, alpukat, dan buah kiwi. Vitamin K banyak terdapat dalam sayuran berdaun hijau. Contohnya kangkung, bayam, kemudian ada juga di dalam alpukat dan buah kiwi. Yang kelima, ada mineral. Berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Mineral dibagi menjadi 4, yaitu kalsium atau zat kapur, zat besi, fosfor, dan yodium. Contoh dari kalsium atau makanan yang mengandung kalsium yaitu susu, ikan, telur. Makanan yang mengandung zat besi yaitu sayur-sayuran, kedelai, daging, dan hati. Makanan yang mengandung fosfor, daging, susu, biji-bijian, sayuran. Kemudian makanan yang banyak mengandung yodium yaitu makanan yang banyak berasal dari dari lautan. Contohnya ikan laut, tiram, kerang, dan garam dapur. Air berfungsi untuk melarutkan zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, mengatur suhu tubuh, dan mencegah penyakit ginjal. Manusia normal membutuhkan air sekitar 2,5 liter per hari atau sekitar 18 per hari. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah. Apa perbedaannya? Yang pertama, gambar pertama yaitu ada anak kekurangan nutrisi. Terdapat banyak ciri-cirinya ya.
itu ada mata cekung, pipi cekung, kehilangan lemak, dan massa otot, penurunan berat badan, dan perut bengkak. Kemudian yang sebelah kanan terdapat anak dengan kelebihan nutrisi atau overnutrition. Ciri-cirinya tubuhnya gemuk dan terdapat banyak lemak. Itu bisa juga disebut dengan obesitas. Di Indonesia terdapat 4 masalah gizi yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kurang energi protein atau KEP. KEP atau gizi buruk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kwashiorkor, 2. Marasmus, yang 3. Marasmus dan kwashiorkor. Kwashiorkor ciri-cirinya bengkak pada kaki, tangan, anggota tubuh lainnya. Kemudian cengeng, rewel, wajah membulat, sembab, otot kendor dan mengecil. Warna rambut kusam dan mudah dicabut. Pucat, sering diare dan mencret, pembesaran hati, kulit pecah, mengelupas, dan pandangan mata sayu. Kemudian ciri dari marasmus yaitu tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, pucat, tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan berkurang. Itu adalah ciri-ciri dari marasmus dan kwashiorkor. Kemudian yang ketiga ada marasmus dan kwashiorkor atau gabungan dari keduanya. Terdapat pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan, yaitu ada akibat zat gizi yang kurang bagi tubuh dan akibat zat gizi yang lebih bagi tubuh. Akibat dari zat gizi yang kurang, kita beralih yang pertama, pertumbuhan. Anak-anak tidak tumbuh menurut potensinya atau pertumbuhan terhambat. Yang kedua, produksi tenaga, yaitu kekurangan tenaga untuk beraktivitas sehingga menurunkan produktivitas kerja. Yang ketiga, yaitu pertahanan tubuh. Sistem imunitas atau daya tahan tubuh berkurang sehingga rentan terkena penyakit. Yang keempat, struktur dan fungsi otak. Terganggunya fungsi otak atau penurunan mental. Yang kelima, perilaku. Dapat menimbulkan perilaku yang tidak tenang, mudah tersinggung, apatis, serta cengeng. Akibat zat gizi yang berlebihan atau zat gizi lebih. Yang pertama ada obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga diabetes atau gula darah tinggi. Yang keempat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang kelima penyakit hati. Yang keenam, penyakit kantung empedu. Ciri-ciri makanan sehat. Makanan sehat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, makanan yang rendah garam dan MSG. Yang kedua, makanan yang banyak mengandung sayuran atau serat. Yang ketiga, makanan yang tidak atau sedikit mengandung bahan pengawet. Yang keempat, makanan yang sedikit mengandung minyak. Yang kelima, makanan yang tidak banyak mengandung lemak-lemak hewani. Yang keenam, makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Kita beralih ke teori isi piringku. Teori isi piringku terdiri dari satu piring dan di atasnya diisi oleh beberapa makanan. Caranya, satu piring dibagi menjadi 2 bagian kiri dan bagian yang kanan. Kemudian untuk bagian kiri diisi oleh makanan pokok dan lauk pauk. Bagian yang kanan diisi oleh sayuran dan buah-buahan. Setengah atau bagian yang kiri sepertiganya diisi oleh lauk pauk. Kemudian 2/3-nya diisi oleh makanan pokok. Setengah yang kanan sepertiganya diisi oleh buah-buahan dan 2/3-nya diisi oleh sayuran. Itu adalah teori dari isi piringku. Sekian pembelajaran penjas hari ini tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.